Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menutup 12 sektor usaha pariwisata hingga 5 Juli 2021. Penutupan dilakukan seiring meledaknya kasus harian COVID-19 di Jakarta. Tempat usaha yang ditutup diantaranya salon, barbershop, golf, seminar, kawasan pariwisata seperti Ancol dan Taman Mini, museum, wisata air, fitness center, bioskop hingga kolam renang. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta membuat kebijakan pembatasan di sejumlah sektor. Terbaru, Gubernur DKI Jakarta memutuskan perkantoran di Jakarta melakukan work from home 75%. Tak hanya itu, kegiatan pada area publik dan tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa ditiadakan. Otoritas Kesehatan Hong Kong melarang pendaratan penerbangan penumpang dari Jakarta oleh maskapai Garuda Indonesia mulai 22 Juni hingga 5 Juli 2021 mendatang. Hal tersebut diputuskan lantaran ditemukan 4 penumpang positif COVID-19 pada penerbangan Garuda GA876 dari Jakarta ke Hong Kong pada 20 Juni lalu. Garuda Indonesia pun hanya diizinkan untuk layanan pengiriman barang atau kargo. Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra menyatakan 6 penumpang tersebut sebelum berangkat telah melalui tes screening COVID-19 dan hasilnya negatif. Maskapai plat merah itu pun memberangkatkan penumpang tersebut ke Hong Kong. Irfan menyebut adanya ketidakadilan di mana maskapai asing yang masuk ke Indonesia tetapi membawa pasien COVID-19 seharusnya juga dilarang mendarat di Indonesia. Pemerintah akan kembali merevisi peraturan terkait tarif pungutan ekspor minyak kelapa sawit atau CPO dan turunannya. Revisi peraturan Menteri Keuangan tersebut direncanakan akan diterbitkan pada akhir bulan Juni ini. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Kacaribu, mengatakan, sebagai titik awal, ekspor CPO akan mulai dikenakan pungutan ketika harga menyentuh $750 Amerika Serikat per ton. Pungutan ekspor akan terhenti ketika harga CPO menyentuh $1.000 Amerika Serikat per ton. Di harga tersebut, pungutan ekspor CPO akan rata di $175 AS per ton. Besaran tarif baru pungutan ekspor CPO tersebut bisa dikatakan lebih ringan dibandingkan dengan peraturan yang ada saat ini. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Joko Supriyono, menyebutkan dengan penurunan tarif ekspor CPO tersebut, produsen sawit dapat berinvestasi atau meningkatkan kapasitas produksi sehingga bisa menyerap tenaga kerja tambahan. Harga minyak dunia tak jemu naik melulu. Terhitung sudah sekitar sebulan, harga minyak berada dalam tren kenaikan. Dalam sebulan terakhir, harga Brent sudah melonjak 9,83%. Harga minyak dengan cepat kembali ke masa sebelum pandemi COVID-19 menyerang dunia. Sentimen yang mendongkrak harga minyak adalah kabar dari Amerika Serikat, di mana American Petroleum Institute mencatat stok minyak mentah negeri Paman Sam pada pekan yang berakhir 18 Juni 2021 turun 7,29 juta barel. Kedepannya harga minyak juga dinilai masih berpeluang melanjutkan penguatan sebab permintaan diperkirakan bakal naik seiring pembukaan kembali aktivitas masyarakat di sejumlah negara yang mampu mengendalikan pandemi virus corona. Riset Bank of America bahkan memperkirakan harga minyak pada 2022 bisa mencapai kisaran $100 Amerika per barel. Yang kaya makin kaya, yang miskin tambah miskin. Kalimat tersebut menjadi penjabaran hasil riset Bank Investasi Global. Berdasarkan penelitian Credit Suisse, ditemukan lebih dari 5,2 juta orang menjadi jutawan di seluruh dunia pada tahun 2020. Meskipun ada pelemahan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19, riset itu menyebut total miliarder di dunia saat ini berjumlah 56,1 juta orang. Disebutkan juga lebih dari 1% orang dewasa di seluruh dunia telah menjadi miliarder untuk pertama kalinya. Sorok Anthony, ekonom dan penulis laporan Global Wealth Report, menyatakan meski jumlah orang kaya bertambah selama masa pandemi, Sorok menemukan bahwa kesenjangan antara si kaya dengan si miskin semakin lebar.